Semangat pagi. Oke, terima kasih. Yang pasti saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman panitia yang telah untuk hadir dan memberikan kata sambutan untuk kegiatan Culinary Challenge dengan teman-teman YouTuber ataupun selebgram Aceh. Jadi kalau seandainya ada makanan Aceh yang di luar dan enak sekali nggak dapat, berarti bukan makanan Aceh. Oleh karena itu saya berharap nanti bukan hanya tampilan rasa di mulut yang akan dicoba atau di lidah yang akan dicoba oleh dewan juri, tapi juga tampilannya benar-benar menarik. Karena zaman sekarang tampilan juga menjadi salah satu poin yang menjadi tata nilai dalam sebuah tampilan. Bukan hanya tampilan di kuliner, perform dari kita masing-masing juga dilihat dari tampilan. Kok pagi hari ini karena saya menyelesaikan olahraga pagi, saya pakai baju olahraga. Kalau saya pakai baju batik, rasanya kegiatan ini kan hari Minggu ya. Saya pakai baju batik, ya Pak Al, saya kan harus menyesuaikan dengan teman-teman milenial. Dan saya berharap semua teman-teman yang tergabung di dalam untuk kebersamaan Aceh, mari kita menyuarakan kebaikan tentang Aceh. Dan hari ini adalah kegiatan yang lumayan baik dan insya Allah akan mempromosikan Aceh di bidang kulinernya. Dan insya Allah mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan menjadi contoh-contoh bagi anak-anak muda lainnya yang ingin mengembangkan dan mengenalkan Aceh. Saya pikir itu saja dari saya. Maka dengan itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kita pagi hari ini kuliner yang dihadirkan oleh teman-teman selebgram dan seluruh masyarakat yang tampil, saya nyatakan dibuka. Perkenalkan, nama saya Putri Trisna Dewi. Oke, perkenalkan nama saya Puspita Amalia, saya biasa dipanggil Tata. Perkenalkan nama saya Anggun Pratiwi, biasa dipanggil Anggun. Perkenalkan nama saya Adinda Okliza. Perkenalkan nama saya Mia. Ayo. Kalau ada orang Aceh ini namanya Julo. Siapa yang mainnya Julo sini? Mulai dari mana dulu? Dari siapa dulu? Dari sini dulu ya. Oke, kakak, Kamia. Tuh, 2, 3, baca. Mie Aceh daging. Mie Aceh daging. Ayam gulai Aceh. Ayam gulai Aceh. Nasi goreng Aceh daging dan telur dadar suntik. Masakannya ikan tongkol tumis Aceh. Tepuk tangannya semuanya untuk peserta kita. Udah siap semuanya? Nah. Tiga, 2, 1, selesai. Bahasa Aceh ya. Agak sedikit asin ya. Kalau untuk yang rempah-rempah udah pas, cuman dari ini cuma asin sedikit ya. Tapi kalau sama nasi cocok. Rasa masak Aceh ada dapat. Tapi itu asin sedikit. Sama asamnya kelewatan.
udah offset juga asam. Tapi kalau masak Aceh udah dapat dua aja. Kalau nasi gorengnya lada tuh over, tapi kalau untuk rasanya pas. Jadi nggak asin, tapi pas. Hambar telurnya. Ya sedikit ya. Ini nggak mau kawin. Tapi nggak ada rasa khas Acehnya, kurang. Karena lebih ke Chinese ya ladanya. Ya, ini memang pedesnya pedes lada. Enak. Tapi nggak Aceh. Enggak, judulnya tadi kan masakan Aceh. Tapi nggak ada Aceh. Nggak ada Aceh-Acehnya gitu. Oke. Kalau kari Aceh udah dapat ya. Untuk apa tuh namanya, kelapa gosengnya udah pas. Kemudian tingkat kematangan dagingnya juga pas ya, nggak overcook juga dia. Jadi lembut, asinnya juga pas, pedasnya juga pas. Mantap nih. Keren, tepuk tangannya dulu mana? Padahal dari warnanya nggak kayak masak Aceh ya. Tapi rasanya rasa masak Aceh. Tapi kalau untuk rasanya udah enak ya Pak ya? Rasa udah enak, cuma warnanya Biasa agak belum merah. datang. Ya. Iya, lebih merah. Jadi lebih banyak ditaruh dia cabai keringnya. Jadi biar agak merah dia sedikit. Ini asam keeng ini yang bumbunya paling simple tapi buatnya paling sulit. Ya. Kenapa paling sulit? Karena yang pertama tantangannya ngilangin bau amis. Nggak pakai jeruk nipis tadi ya. Biasa kalau asam keeng tuh dia ada asamnya lebih unggul. Kemudian dia ada manis-manisnya juga sedikit. Jadi asam pokoknya komplit lah gitu dia. Kalau pedasnya udah pas, cuman ada kurang manis sedikit. Iya. Tapi asamnya udah pas sih. Terus besok-besok kalau masak asam keeng usahakan ikannya bile. Ini emang nggak ada tuh kan. Ikan bile atau ikan ciri. Itu mungkin pengaruh ya banyak tulangnya itu ke rasa manis. Ya sih, kayak Kak Mia bilang tadi rasanya kayak lado ya. Memang agak, karena kalau mie Aceh ini biasanya ada khasnya itu cuka, sama acarnya. Nah mungkin nggak sempat buat acar. Kemudian juga tadi dari kita lihat prosesnya itu mungkin bumbunya kurang matang ya. Kalau dibilang itu masih agak bau rempah-rempahnya itu. Tapi kalau ini rempahnya kurang. Nah, kesannya kayak mie goreng lado. Ya Pak ya, benar gak Pak? Kurang rasa mie Acehnya bumbunya tuh. Iya. Kayak lado. Jadi beda bumbu mie Aceh dan bumbu-bumbu lainnya. Makanya saya tahu juga ketika menulis tentang masakan Aceh gitu. Jadi bumbu mie Aceh ini ternyata luar biasa banyak. Jadi kayak yang terkenal seperti Rajali ya. Yang bikin mie Aceh mereka itu terkenang-kenang itu ada hal-hal lain yang dimasukin dalam bumbu ketika dia masak. Kalau kita makan oke gitu. Untuk anak-anak cocok ya. Kalau makan udah oke, cuma rasa khas mie Acehnya itu masih belum dapat. Lemaknya kurang Ya. Lemaknya kurang. Mungkin kemiri juga tadi bumbunya juga kurang matang. Ya, kayak lado lah kesannya.